Om Swastiastu, para pemirsa, umat Hindu Dharma yang berbahagia. Jumpa kembali dengan Ida Pedanda Gede Kaca Channel. Dalam kesempatan ini akan melanjutkan tentang episode yang terdahulu, yaitu episode kedua. Sekarang ini adalah episode yang ketiga tentang masalah apa fungsi, makna, pengertian dari kita mempunyai rong telu, rong tiga atau kumulan di masing-masing merajaan kita sendiri. Baiklah para pemirsa yang Pedanda cintai, dalam kesempatan ini Pedanda kembali memberikan penjelasan tentang masalah pengertian dari apa itu rong telu, kemulan, rong tiga atau kawitan. Disitulah bersemayamnya yang disebut kawitan secara niskala, yaitu bur buah swah. Bur itu adalah rong telu, buah itu di dalam kawitan kita, dan swah itu ide yang dewasa, ide sang pencipta, ide yang maha kuasa yang menciptakan dunia ini, yaitu buana ageng, buana alit, mikrokosmos ataupun makrokosmos itu ini sendiri. Nah, jadi tentang kemulan atau kautan itu, setelah kita pendak di dalam, dasarnya itu cara mendak itu dengan suci soroh dan dengan yaitu Daksina Linggih. Daksina Linggih itu sudah dipasupati atau diurip oleh ide Peranda Samaraga Putus, yaitu Matrijati, sesuai dengan dasar sastranya, yaitu disebut Trijati Samaraga Putus, sang maraga suci, dan menjalankan kesucian sekaligus sudah disucikan sesuai dengan ajaran agama Hindu. Maka dari itu hanya beliaulah yang punya hak, punya wewenang untuk memasupati ngurip Daksina Linggih itu untuk mendak di dalam, didasari dengan banten suci soroh. Nah, untuk di Merajaan Persimpangan cukup mendaknya di dalam di masing-masing desa pekraman, karena dalam pada intinya itu semua sama. Setelah pendak di dalam atau ningayang atau di bawah diaturkan ke Merajaan Dadio, Merajaan Saren atau Merajaan Gede. Jadi makna dari dibawa ke Merajaan atau diaturkan ke Merajaan, kalau istilahnya atau ninganyang ke Merajaan Dadio, Merajaan Saren, Merajaan Gede. Jadi ide Betari kawitan dewata-dewati leluhur yang sudah bersemayam di rong telu yang ada di Merajaan Dadio, Merajaan Saren, Merajaan Gede itu sendiri, itu ikut akhirnya
nantinya bersemayam di Rong Telu, yaitu Kemulan, di Merajan persimpangan kita. Nah, pada Anda lanjutkan pemirsa yang berbahagia, setelah atuningayang di Merajan Dadio, Merajan Saren, Merajan Gede, langsung iringan Ida Betara Betari, leluhur kawitan Dewata Dewati yang sudah menyatu antara Purso dan Perdana, yaitu Dasnolinggi II itu sendiri. Ya, jadi begitu sampai di rumah di mana rumah Merajan Persulungan itu, jadi begitu sampai langsung diberikan, yaitu sebagai pengiring yang kawitan Dewata Dewati leluhur Betara Betari itu diaturkan dengan Segahan Agung, Segahan Macuana Arak Berem, Ayam Semulung kalau ada. Nah, setelah diaturkan itu, jadi maknanya, pengertiannya, jadi yang iringan beliau kawitan leluhur Dewata Dewati itu, jadi sesuai dengan kepercayaan agama Hindu, jadi tidak akan membuat huru hara, artinya tidak membuat kebingungan di dalam keluarga itu sendiri. Nah, setelah pendak itu yaitu di Selkak atau di Pemedal atau di Kori, ya akhirnya langsung iringan lingyang di Sanggar Tutuan atau Sanggar Agung. Sanggar Agung itu biasanya itu tempatnya di Kajokangin Merajan, yaitu di sebelah selatan dari Surya Pemuput itu, yaitu disebut Sanggar Agung. Ya, akhirnya dilinggihan di sana. Setelah hidam linggih yang kawitan leluhur Dewata Dewati Betara Betari, ya seperti yang sudah saya sampaikan terdahulu, kembali saya tegaskan, yaitu yang namanya Atmawardhana, itu roh suci itu sendiri, sesuai dengan tingkatan dari Banten itu sendiri, dan Atmawardhana yang dijalankan. Kembali pada Anda jelaskan, kalau ngeroras namanya yang Pitara, kalau ngangseng namanya Dewa Pitara, kalau upacara Atmawardhana nyekah namanya Dewa yang Pitara, kalau mukur namanya Pitra Widi, kalau Baligyo namanya Widewasa Pitra, kalau ngeluar namanya Acetana Pitra. Nah, itulah 6 macam Atmawardhana yang bisa dilaksanakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Seperti yang sudah saya sampaikan, yang namanya meyadnyo itu tidak harus yang besar. Kalau memang kemampuannya kecil, ya itu bisa dilaksanakan yang kecil, karena sesuai dengan ajaran agama Hindu tentang masalah yadnyo itu sendiri, dasarnya yaitu keikhlasan, ketulusan, kesucian hati sesuai dengan kemampuan, yaitu didasari dengan desa kala patra. Itu dasarnya, yaitu desa itu tempat, kala itu waktu, patra itu situasi, khususnya situasi kantongan, situasi sakunya, situasi uangnya, keuangannya, itu yang menjadi pedoman dalam yadnyo. Pada hakikatnya juga didasari hindari
ada unsur gengsi pada waktu meyatnyo. Kalau sudah dalam meyatnyo itu gengsi, itu yang perlu diminimais. Ya, setelah nantinya itu hanya disemayamkan di Sangkar Agung dulu, diaturin prasbejati, sodo, rujak tape, yaitu di Sangkar Agung. Setelah itu disor, di bawahnya diisi dengan Segan Agung, Segan Macuana, Arak Berem. Nah, tentang mendak kawitan itu bisa dilaksanakan sehari sebelumnya atau di hari hanya pagi. Kalau memang melaspasnya itu dilaksanakan siang, itu untuk mendaknya bisa dilaksanakan pagi hari. Tapi agar nantinya tidak terlalu ribet, karena kalau di hari H itu mendak kawitan dari dalam terus ke Merajan Dadio, Merajan Gede, Merajan Saren, itu akan memakan waktu agak ribet, agak sibuk jadinya. Maka itu diusahakan sehari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Pada hakikatnya melaksanakan mendak itu bisa dilakukan setelah, kalau kita melakukan pemelaspas itu dimulai dari Nuasen, ya itu mungkin 3 hari, 4 hari sebelumnya, atau 5 hari atau seminggu sebelumnya. Usahakan pada waktu Nuasen itu, yaitu nancep surya itu, diusahakan supaya mengena beteng was. Nah, itulah pada hakikatnya. Baiklah para pemirsa, dalam kesempatan ini saya cukupi dulu di sini, itu tentang mendak kawitan sampai ngelingang di Sangkar Agung untuk sementara. Di episode yang akan datang saya akan lanjutkan, perlu saya tambahkan. Jadi mari kita beragama selalu berdasarkan sastra. Khususnya saya sendiri sebagai rohaniawan Hindu, pedanda dalam berpikir, berbicara, berlaksana harus selalu berdasarkan sastra. Nah, seperti yang saya sampaikan ini, dasar sastranya sudah jelas, yaitu tutur ande tatuo. Kali saya tegaskan, di sana tersurat, yang ngewangun kemimitaning manusia. Manusia mendak kawitan ring dalam puri genahnya. Jadi pada waktu itu dalam itu ada satu, yaitu dalam puri abad ke-11. Jadi Bali itu semakin berkembang. Asing-asing desa pekeraman mempunyai dalam pada intinya semua sama. Nah, itulah sementara yang bisa saya sampaikan. Nanti berlanjut ke episode yang keempat, khusus tentang apa makna, apa itu kemulan, apa itu rong telu atau rong tiga, kawitan secara niskala yang bersemayam di Merajan Persimpangan di Rong Telu yang disebut kemulan itu sendiri, atau sanggah kemulan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Nanti berlanjut, tunggu episode yang akan datang. Sinap Ratu Pranda, Antuk Pramosanti, Om Santi Santi Santi.